Misalnya aku di Indonesia, aku mungkin nggak se-hard work ini sih, kayak gitu. Bener. Jadi pastiin itu kelas buat foreigner. Oh, Soalnya iya, kalau misalkan kelasnya bahasa di mana di dalamnya itu cuma orang Korea dong. Aku Waigugen sendiri gitu kan. Ya udah. 너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아 하루에 10번 Lanjut ya, gimana caranya belajar vocab Korean kak? Apa selalu exercise, masuk ke grammar kah? Nah, kalau cara aku belajar vocab, aku tuh harus baca artikel. Jadi aku baca artikel, terus nanti kayak, oh ini maksudnya gini, jadi ingat gitu loh. Jadi aku tuh kalau nginget vocab, oh dari kalimat ini artinya kayak gini, kayak gitu. Sebenarnya tipikal orang beda-beda ya, kita nggak bisa nge-generalize itu sih. Kayak, kalau aku kayak gini, kalau misalnya Mike gimana? Kalau aku itu jadi aku awalnya itu harus ngeprint dulu vocab doang, nggak ada kalimatnya. Jadi aku hafal-hafalin tuh, jadi bener-bener hafal mati doang. Nah cuman aku juga akhirnya setelah itu baru aku pindah ke metodenya Dinda. Jadi misalnya aku udah hafal nih, oh ini artinya ini, misal apa, ya pap nasi, misalnya contoh gitu ya. Gitu. Aku kan udah hafal nih pap nasi, tapi cara pakainya gimana nih? Iya. Ya udah baru aku coba Cari buat grammar. kalimat gitu. Terus misalnya kalimat simpel aja lah, pap bel mogoyo, udah gitu doang. Nah misalnya udah baru proses ketiga kalimat yang sebenarnya yang ya Iya, kan pabel iya, mogoyo iya, kan iya. nggak lo pakai kalau Iya. di sehari-hari. Nah ntar baru pakai grammar yang lebih natural Lebih gitu. banyak. Berarti Gitu doang sih. kalau aku kan artikel dulu, nanti vocabnya aku simpen, aku hafalin. Kalau Mike terbalik, dia vocabnya vocab dulu. dulu baru baca artikel. Kalau Nancy gimana? Kalau gue, jadi ada dua cara. Ini yang kayak yang pertama ini yang gue pakai pas bener-bener baru banget belajar, bukan baru banget, bener-bener belajar topik. Kayak aku tuh mati-matian belajar topik ini. Buat topik tuh, jadi aku belajar katanya pakai list kata, tapi ku gabungin jadi setema. Oh, iya, Jadinya iya, iya. ini Oh. bukan kan kalau misalkan di kayak kamus itu kan dari yang A semua, mulai Iya, dari A, iya, B, iya. C, Alphabetical. kebanyakan gitu. Tapi aku nemu buku yang bener-bener kayak tema. Jadi ini per tema. Furniture. jadi misalkan ini furniture atau enggak penyakit, Makanan. makanan, terus kayak cara masak. Iya iya iya. Itu Iya, gitu. iya, Jadi iya, bener-bener yang satu doang Iya, itu dipakai lebih kan. bagus sih. Jadi aku pas belajar itu bener-bener misalkan aku yang kayak yang agak susah tuh biasanya di bank kan. Aku kebetulan pas itu deket-deket aku lagi butuh nyurus bank. Jadi itu udah bang susah-susah kan kata-katanya Iya, kan iya. ikem, decul gitu, Decul. tuja Decul. gitu kan. Itu aku baca aja bener-bener Ice. hafalin, bener-bener hafal mati. Hafal mati ya. Hafal mati. Habis itu aku baca artikel yang tentang bank. Nah, Bener-bener kan gara-gara itu satu tema, jadi gampang banget nyarinya. Oh ya benar. Muncul semua. Langsung kelihatan kayak oh maksudnya itu itu langsung karena aku ngelihat cara makainya langsung di seal cero, aku nggak nyari itu lagi, udah langsung plok, langsung kayak Oh, udah bener, jadi kayak ingat, nempel, iya. nempel. Jadi kalau misalnya kayak cuma ngapal-ngapalin doang tuh kalian Iya, malah jadi jangan song, hafal malah doang. kayak cuma masuk kuping kanan ke kiri doang gitu. Terus aku di posisi dimana aku sekalian belajar buat survival. Jadi misalkan bank ini aku pakai kan, dan aku dulu juga kebetulan misalkan aku pengen ke rumah sakit, Oh, itu iya. bener-bener yang satu tabel rumah sakit itu aku baca, sekalian aku baca-baca info dari rumah sakit yang dekat rumahku. Gitu-gitu aku sih, jadi kayak bener-bener aku anggap belajar buat survival. Oh sekalian nih aku belajar buat hidup gitu. Iya Iya. benar-benar. Jadi sebenarnya kayak gimana cara belajar itu tergantung orang masing-masing. Bisa jadi caranya Nezi di aku nggak bisa, Iya. nggak Betul. doesn't work gitu. Mungkin Mike juga beda gitu. Jadi kamu cari Cari cara cara sendiri, gimana nyamannya Atau kamu. enggak coba aja salah satu masing kita. Iya, ntar kamu coba yang mana yang cocok Iya. gitu. Gitu. Atau mungkin kamu tipikal orang yang suka listening kayak dari Iya, betul. lagu-lagu Bisa. atau dari film, banyak banget cara. Ada yang dari temen, Dari K-drama. Iya. gitu. ada yang jago gitu. banget. Aku juga pernah Aku dulu. inget nih Opa ini pernah ngomong ini Aku. ya. Nggak, gue pernah. Gue juga. Kamu. Sumpah gue kan. Oke. Gue gue kan sering, ya kan gue kan suka K-pop gitu kan. Jadi sering kayak ya kayak gitu juga. Tapi kadang-kadang mereka kayak misalkan di ngomong radio atau V-Live atau wawancara, ada kata yang diulang terus kayak gue penasaran artinya apa. Oh, iya, Tapi iya. intinya itu Iya. cari bener-bener nancep. Iya iya. Soalnya gara-gara Iya, itu iya, gue iya. nggak sadar dan gue penasaran. Atau enggak gue nonton Verti Show. Verti Show Oh iya, itu Verti Show yang juga agak boleh. kayak gue orangnya kayak Verti Show kan lebih kayak
kehidupan sehari-hari ya dibanding drama juga sih, tapi drama kan lebih ke conversation antar orang. Kalau variety show bisa ada pengetahuan dari lain-lain. Betul. Nah di situ kalau misalkan aku sering kayak nonton variety show tentang orang cari rumah, di situ tuh kayak bojonggem gitu-gitu, nah aku cari kayak kunci elektrik. Iya benar. Kalau misalkan drama kan lebih ke pamogasa gitu-gitu nih gitu ya sih, kayak gitulah kurang lebih ya guys. Tapi kalian cari aja, banyak kok pasti yang ngebahas itu. Kita lagi nggak bahas itu nih. Lanjut. Kak, lebih enakan tinggal di dorm atau di one room? Gila, aku banyak banget pertanyaan ini seriusan. Inha ada dong nggak sih? Ada. Karena aku udah pernah tinggal di dorm selama 1 tahun belajar bahasa, jadi aku udah tahu nih kayak kelebihan, kekurangannya. Cuman kalau di dormitory itu susah banget masak, kayak kita harus izin dulu. Bahkan di kampus aku yang sekarang nggak ada Yurisil karena kotor, Wigugin makanya kotor, jadi kayak mereka udah nggak usah lah nggak usah diadain gitu. Terus harganya tuh mirip-mirip itu loh sama one room. Kalau sekarang aku lebih milih one room karena one room tuh kayak semua privacy kita kayak terjaga, kamar mandi sendiri, masak sendiri gitu. Terus juga kayak lebih kayak kita beneran, aku lebih ngerasa tinggal di Korea pas di one room. Soalnya kalau di dormitory ada Ajuma yang jagain, pokoknya semua serba diiniin. Tapi di one room kita basic sendiri. Terus kayak rusak, aduh cari apa ya gitu. Terus kita juga harus ngejaga rumah, kayak kan kalau summer tuh sebkuannya naik. Sebdonya naik. Apa sih kayak kelembapan ya, naik gitu kan. Jadi kita juga gimana cara maintenance-nya gitu sih. Kayak aku juga di dorm tuh kerasa kayak di hotel. Kayak di hotel. Kayak bukan di hotel dalam hal bagus ya, tapi kerasanya kayak kamu tinggal kayak numpang udah tinggal pergi. Kesana kayak nggak netep. Tapi pas aku udah ke one room tuh bener-bener to the point, kayak aku baru ngomong sama mereka juga nih. Kayak aku ngomong kayak ke Gagas tuh, sama Gagas kan aku sering pergi sama Gagas. Balik Gagas sini. Teng. Sampai to the point kayak kalau misalkan udah lama nih keluar, ngomong sama Gas balik ke rumah yuk. Kalau aku udah ngomong rumah tuh udah bukan ngebayangin Indo. Ya iya juga sih. Tapi bayanginnya kok rumah di Korea gitu loh. Kayak udah bener-bener kayak hati gue di situ karena sebagai orang yang bisa dibilang jarang keluar rumah, aku nyaman banget sih. Kayak aku bisa ngatur semua sendiri, semuanya tuh kalau ada yang nggak suka bisa kita atur dikit-dikit ya. Tapi kalau rusak juga stresnya kita sendiri. Iya benar. Kalau Mac pernah di dorm nggak? Dorm pernah lah, pernah setahun. Kalau aku gini aja sih, enakan dorm atau one room, 100% one room. Alasannya cuma satu, privacy. Kalau di dorm itu bukan kamar lo gitu. Iya. Barengan. In a sense dan mungkin argumennya kalau aku kan waktu di dorm itu aku satu kamar bertiga. Kalau si doi main game, letak lutuk udah jam 12 pusing kan. Terus ntar udah nih, misalnya aku kasih tau jangan main game dong, atau enggak jangan letak-letuk lah, gitu kan. Ntar yang satu lagi ngorok, ada suara lagi aduh gitu misalnya. Atau enggak misalnya aku di kamar aku suka nyanyi-nyanyi, tapi karena ada dia di sana aku jadi nggak bisa nyanyi. Iya, gue juga. Jadi kayak malas gitu loh. Terus kayak nggak ada space sendiri. Terus kalau mau masak harus sharing. Meanwhile kalau one room kan, terus bisa lagi telurnya diambil. Wah gila. Iya. Aku juga pernah sih di dorm kayak gitu. Telurnya diambil. Kayak tiba-tiba sabun gue kok tinggal setengah, kayak baru beli kemarin gitu. Gitu. Gimana ya? Tapi masa ini minusnya one room, kamu harus punya banyak duit buat bojunggem. Bener-bener. Itu satu minus kok kata gue. Iya, minusnya itu sih. Tapi menurut aku itu bisa jadi baiknya itu adalah saving yang nggak bisa lu sentuh. Betul. Terus kalau misalkan ya, aku sih ya ini kalau misalkan kamu mau nyari rumah sendiri, sebaiknya cari yang udah pengalaman. Jadi kalau udah pengalaman, kayak udah tahu lah sistemnya kita gimana. Jadinya kalau emang ada itu tuh paling enak sama ada yang pengalaman. Soalnya kalau sendiri, kalau kamu ketemu sama orang baik, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, bisa dibohongin. Kamu tuh foreigner, jadi kamu tuh nggak ada pegangan di sini. Kalau yang salah minimal langsung ini kayaknya nggak benar deh, bau-baunya nggak enak. Dan lagi lu di negara orang lain kan, kalau ada masalah susah nanti. Betul. Lanjut. Mulai persiapan dokumen berapa bulan kak? Berapa bulan kak? Berapa ya? Aku 1 bulan sih. Aku cuma beberapa minggu doang. Aku pokoknya kalau dokumennya udah siap, langsung aku translate. Jadi aku nggak nunggu deadline. Iya benar-benar. Aku translate dulu kalau butuh. Iya, aku juga kenapa bisa bilangnya berapa minggu, karena aku di posisi bukan cuma KDSP atau bukan cuma Korea doang. Aku juga sih mikir kayak gitu. Aku soalnya juga daftar bermacam-macam sebelum, dan aku udah ada rencana buat
kuliah di luar negeri walaupun bukan Korea juga. Nah, aku jadi di posisinya dimana aku sebelum KGSP ada yang lain yang aku daftar. Jadinya pas udah KGSP aku udah translate semua. Pas aku nyiapin dokumen cuma bener-bener formulir sama letter of recommendation doang. Dan aku kebetulan letter of recommendation aku udah minta draftnya. Jadi guruku tinggal tangan-tangan doang. Kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya intinya kalau bisa ya secepatnya gitu. Dan kalau misalnya kalian emang mau tes IELTS dulu, tes topik dulu, kalau bisa sebanyak mungkin kalau bisa persiapkan waktunya tuh. Benar. Gitu. Lanjut. Rindu tidak sama papa dan mama? Lanjut. Kak, pas minggu-minggu exam tidurnya berapa jam? Berapa jam? Sejam 2 jam. Sejam, 2 jam. Oh iya. Gue normal sih. Normal ya. Soalnya dia pinter. Nah, soalnya gue bukan orang yang belajar tuh kalau apa aja hafalan. Nggak bakal nahan lama. Jadi gue harus diulang-ulang ya? Diulang gak percuma. Gue bener-bener yang paling bagus tuh SKS. Oh iya. Karena kalau nggak SKS nggak bakal. Short term memorinya kuat ya. Iya. Tapi besoknya langsung lupa. Gue tuh gini ya, tipe orang nih. Gue ya misalkan nih, visual gue nggak apa-apa. Kayak gue tuh kalau ngeliat orang aja, orang udah berapa bulan lalu tiba-tiba ketemu, ini gue pernah ketemu dia banget. Tapi kalau tulisan udah mampus. Jadinya gue kalau tulisan tuh harus short term memory. Tapi gue kalau sekalinya bener-bener niat, bener-bener yang apa detail tuh ingat. Tapi detik exam selesai hilang. Soal yang keluar juga inget. Iya bener-bener. Gue bener-bener parah banget. Jadi menguap ilmunya. Jadi kalau MTK gitu-gitu aku Apa sih? gak bisa aku kayak gue biasanya kalau misalnya MTK itu tipe orang yang penting ngerti konsepnya. Kalau ada yang perlu dihafalin kayak rumus SKS. Jangan tanya lagi kalau misalkan yang kayak biologi gitu SKS semua. Kalau nggak ada yang bener-bener sedikit pun nggak ada yang nyangkut gue. Kalau aku tidur nggak tahu sih, semester lalu aku ngerasa manage waktu aku baik gitu, aku tidur normal. Tapi semester ini kayak mungkin ambisi aku lagi naik, jadi kayak nggak tidur, kayak bisa 2 sampai 2 hari nggak tidur. Dan ternyata pas aku bilang gue 2 hari nggak tidur, aku kayak bangga gitu loh, kayak 2 hari gue nggak tidur. Temen gue kayak ada zombie, gue 3 hari nggak tidur, 4 hari nggak tidur. Gue kayak soalnya kayak yang penting kalau gue ya pas nggak tidur kerasa effort deh. Iya. Tapi emang iya benar, pas aku ujian tuh kayak ngantuk banget, aduh gitu, ngantuk banget. Jadi kalian jangan ditiru guys. Usahain tidur lah, walaupun tidur lah, sejam 2 jam tidur lah. Kalau gue biasanya tidur sebelum examnya persis supaya seger. Jadi biasanya gue belajar terus, misalkan examnya jam 10. Gue belajar terus sampai jam 8, jam 8 tidur sampai jam 9, jam 9.30 habis itu kan gue posisinya kan examnya ngapain dandan kan. Pakai baju luar udah. Iya, gue juga. Soalnya apa ya, kalau berapa jam tidur itu tergantung lifestyle kan. Kayak kalau aku itu tidur yang cukup itu esensial. Kalau nggak cukup seharian udah nggak produktif. Gitu. Produktivitas aku itu tergantung dengan kualitas tidur aku. Jadi kalau aku itu nggak bisa kayak kalian. Misalnya aku ngerti kenapa kalian gitu dan banyak orang kayak gitu. Tapi untuk lifestyle aku nggak cocok karena ada orang gitu. Aku pernah sekali doang nggak tidur ujian. Kayaknya sebelum ujian aku cuma tidur 3 jam gitu. Dan aku udah 6 semester, itulah nilai terendah aku. Berarti emang gitu. Tapi nilai-nilai yang lain yang aku emang prepare gitu. Dan aku maksudnya kayak ya udah kalau misalnya aku nggak prepare, tapi yang penting aku tidur lah 6 jam at least gitu kan. Itu nilainya tetap lebih masih konsen oke. kali ya. Lebih oke. Terus juga mungkin kalian mikir kayak gila kok kakak-kakak di sini kayak pada ini banget, kayak enggak. ini banget. Cuma Enggak. exam doang. Di Indonesia pun kita nggak kayak gini, karena di Korea kita jadi kebawa. Sumpah, gitu. mamaku to the point sampai ya ampun gitu. Demi sumpah Serius, kayak serius, pertama serius. kali dia denger gue belajarnya kayak gimana pas exam tuh kayak Nanti kamu telah berubah gitu. Iya. Tapi kalau orang tua aku kayak ya Niga rasa helah. pandangan dia terhadap mak gue baik, terlalu baik. Enggak, lebih ke rumah apa yuk? Lanjut ya. Gimana cerita awal kalian bisa deket? My best friend, oh my god, enggak lah. Gimana ya awalnya ya? Gimana ya Kita ngomongnya sih Mike, kita pungut. Iya. Enggak, jadi aku kenal sama Nezi duluan, soalnya kan kita sama-sama anak KGSP ya, juga sama 2 orang lagi. Ini fotonya aku taruh sini, Stefani dan Gagas. Gak masalahnya, kayaknya sih umumnya udah tahu gak sih? Iya, kalau tahu orang dia bisa lah. tahu gue. Benar. Terus kalau misalnya ke Mike, Kalau Mike itu, jadi aku itu tinggal di bawah jembatan terus mereka lewat kasihan terus dipungut siapa nih gitu. gitu?
Enggak canda. Orang Indo. Kita tuh kenal gara-gara organisasi, namanya itu Perpika. Teng teng teng. Perpika itu kepanjangannya apa? Persatuan Pelajar Indonesia di Korea Selatan. Asik. Taps. Terus kita kan organisasi nih, jadi kita pengurusnya nih. Jadi semua kayak mahasiswa Indonesia yang dia di Korea tuh semua Perpika, sebenarnya Persatuan Pelajar Indonesia di Korea. Tapi kita tuh pengurusnya gitu. Jadi kita kenal di situ aja sih ya. Aku jadi pengurusnya aja nggak tahu kayak gimana. Jadi ceritanya aja secara singkat. Pokoknya ini pokoknya tiba-tiba mereka gue tahu mereka berempat kan kita main, tiga itu jadi menteri. Terus tiba-tiba kok gue sendiri, terus kayak gue posisi di semester 2 sama kayak semester nanti kayak gue merasa kayak gue nggak begitu sibuk. Toh gue kayak pengen cari pengalaman dan pengen sosialisasi sama orang Indo kan. Terus susah kan kayak betul. Terus kayak oh udahlah nggak apa-apa kenal sama orang Indo. Terus masuk deh, Mike kebetulan jadi menteri juga. Yang kerjasama sama Dinda sering. Ya. Jadi sama kerjasama sering diposisikan sering meeting, sering ngomong. Nah, jadi mereka tuh aslinya yang menteri-menteri sering banget mereka main Among Us bareng. Jadi mereka tuh posisi mereka kenal dulu sebelum gue. Betul. Nah, pas mereka main Among Us bareng, kita kekurangan anggota. Nezi, gabut ya gitu aja. Kayak mereka aslinya kayak si Gagas tuh pernah ngomong kayak, "Oh, aslinya mau aja ngundang lu, Nes, tapi kan posisinya mereka tuh udah meeting jadi sekalian kan." Tapi aku karena di hari itu khususnya hari itu aku baru sosialisasi. Jadi aku benar-benar jadi aku ikut meeting afternya juga. Terus jadilah lu kan ngomong as jatuh lah. Itu aku baru pertama kali kita pecah langsung ya. Kan yang orang yang kenal di situ tuh bener-bener cuman yang udah aku kenal sebelumnya tuh kayak cuman ya mereka bertiga sama Kak Ilham. Udah bener cuma itu doang kan. Yang lain gak kenal sama sekali. Langsung bener-bener itu tuh seru banget sih. Aku kan kayak ini orang baru pertama kali ketemu. Tapi aku kayak kalau misalkan ketemu sama orang Indo tuh kayak excited gitu loh. Iya, kayak langsung terus langsung dari pertama kali ketemu langsung kayak Among Us tau lah gimana. Kayak woi pip. Iya, semuanya keluar. Kebun binatangnya keluar tuh. Woi, ngapain ngikutin gua, Pip? Kayak di situ aku posisinya aja bener-bener yang kayak baru pertama kali ketemu. Mereka masih mending kayak udah kenal. Aku bener gak kenal sama sekali. Udah ngomong pip terus langsung enak nih orang-orangnya gitu. Terus tuh kayak aku kan sering banget nyamperin Gagas ke KU kan. Terus Mike juga kayak ya udah ajak aja main kan dia. Iya, kita tuh pertama kali ketemu banget tuh pas kita pertama bayangin dong aku kemarin satu universitas tapi nggak pernah ketemu. Terus kita baru pertama kali ketemu gara-gara oh iya kan lu KU, oh ya mumpung udah selesai final ketemuan. Benar-benar. Habis itu lebih pungut. Jadi main-main terus lah gitu. Kayak gitu ya cerita kita ya, semoga memberi pelajaran. Kakak pulang ke Indonesia berapa kali? Setahun? Berapa kali ya gue? Setahun sekali. Gue kemarin setahun sekali, tapi karena corona setahun setengah. Balik. Aku pertama kali setahun di Korea aku 3 kali balik. Terus tahun ini sekali balik. Nggak tahu deh, kalau bisa corona agak mending mungkin 2 kali. Biasa aku pengennya 2 kali sih. Kalau aku sih nggak karena aku sih kebetulan tadi sama ngikutin tadi yang sama rindu sama orang tua. Aku sih aslinya orangnya nggak homesick banget. Aku tahan banget sendiri dari dulu karena aku posisinya di SMP itu bapakku sempat kerja di kota lain. Jadi mamahku sering namain bapakku di kota lain. Jadi aku di rumah sendiri. Aku SMA udah ngekos. Jadi aku posisi kayak tipe yang kangen sama mereka tuh telepon udah cukup. Dan yang penting komunikasi. Sejujurnya aku lebih akrab sama papa sama mamaku di telepon, bukannya kenapa kalau ketemu berantem. Jadi kalau di telepon tuh kayak baik-baik kan, kan kangen ya. Jadi kayak iya Nes gitu. Tapi kalau misalkan di rumah sekalinya kayak jadi ya kita lebih akrab, bukan lebih akrab, lebih happy. Pokoknya kita kayak gitu. Tapi kalau misalnya pulang ya boleh-boleh aja ya, karena kita kan sebaik kalau misalkan gue bisa pulang setiap hari, gue pulang setiap hari. Iya, benar-benar. Tapi nggak apa-apa gitu. Hemat. Lanjut, bagusan univ negeri atau swasta Kak secara umum? Gimana? Coba Mike jawab dong. Ya nih sampai. Menurut aku sih nggak beda-beda amat ya. Iya. Nggak tahu sih, soalnya gini kan kita Nancy sama aku kan KU. Jadi kalau KU kan swasta ya. Sejujurnya sih bagus. Aku suka banget. Terus kayak fasilitasnya lengkap banget.
terus ya segala macam lah. Kayak contoh ya, yang aku impress itu mereka ada studio. Lo bisa rekaman di sana, lo dipinjemin kamera, tripod, apapun, mic, semuanya ada dan gratis. Iya. Media. Gitu-gitu. Media. Terus kayak gedung-gedungnya bagus, terawat, bagus. Terus mereka building yang baru, SK building. Itu waktu kalian masih language school itu belum ada, masih Iya bener-bener pernah kosong. Dan sekarang ini udah gedung segede itu. Dan gue sering banget kesana dan itu high tech banget. High tech banget kan. Nah kayak jadi kalau pengalaman aku di universitas swasta, bagus. Tapi negeri juga menurut aku nggak kalah gitu loh, bagus dan lebih murah, malah jauh lebih murah. Kalau kata aku sih, sebagai aku sih nggak pernah gue kayak gila, gue jujur banget, gue kesana kayak itu kan ngomong kayak agak formal gitu, ada kamera, tapi kayak aku dari tadi kayak aku tau. Oke, gue posisinya tuh jadi kan kayak aku tuh nggak bisa gue tuh posisinya kan selalu di private dapatnya, tapi kebetulan kan ada step di SNU. Temanku banyak yang negeri, jadi aku denger mereka. Yang dari yang aku lihat sih lebih ke fasilitasnya ada, dulunya ada, tapi kalau private lebih well maintained. Dan misalkan kalau negeri itu murah, jadi yang SPP kan kita SPP lebih murah kalau negeri. Tapi dorm juga yang jatuhnya lebih murah, tapi cukup. Tapi kalau di KU tuh kadang malah jatuhnya mewah, ngerti nggak? Mewah kan dormnya. Emang lebih bagus tapi emang lebih mahal. Tapi kalau misalkan kayak negeri gitu, bukannya nggak ada, sama fasilitasnya. Tapi mungkin yang university, yang private sedikit lebih well maintained karena lebih ada duitnya. Betul-betul, kayak logikanya kayak gitu sih. Itu aja, tapi secara ranking, kualitas sama aja. Sejujurnya aku nggak terlalu tahu banyak public university di sini. Soalnya private ama enggak lebih ke faktor ama lo duitnya banyak ya, kayak masuk kayak SPP-nya gimana, bukannya masalah rankingnya kan. Sebenarnya munculnya pertanyaan itu tuh, pertanyaan ini nih kayak bagusan univ negeri atau swasta tuh karena mungkin di Indonesia kayak suasananya beda kok, nggak ada gitu. Kalau di sini Sangguan Opsu sih kayak sama aja. Menurut aku kayak mau lo ranking yang SKY paling depan atau lo mau yang top 20, bagus semua. Kayak udah di Korea, udah bagus semua. Kayak aja Korea University sama Yonsei dua private. Iya, private. SNU doang yang enggak. Jadi kayak kalau masalah ranking tuh nggak ada negeri atau swasta nggak ada hubungannya. Jangan kan kalau misalkan kita kan karena emang kalau private cenderung enggak di maintain. Nggak ada, gimana sih kan kurang di maintain. Soalnya kan kalau misalnya negeri kan ada pegangan dari negeri gitu kan, jadi kayak tanda standarisasinya. Tapi kalau yang lain kan kurang nggak. Kalau di sini karena orang secara orang Korea sendiri akademisnya emang udah gila-gilaan kan, jadi emang udah otomatis terjaga. Tapi kalau misalkan dibandingin dari kualitas, nyaris nggak ada bedanya. Lebih ke asal duitnya di mana. Betul. Oke, lanjut. Biaya listrik di Korea berapa, Kak? Tergantung pemakaian. Kalau misalnya aku mau ambil mau diambil contohnya. Boleh. Oke, ini nih. Jadi kalau di Korea tuh kita kalau misalnya di one room dapat tagihan kayak gini nih tiap bulan. Terus nanti dikasih kayak misalnya tuh sama Nes. Enggak. Beda-beda barang. Iya. Iya, jadi kayak kayak ada tagihannya berapa. Nanti kan lo juga di one room kan. Ini sekalian belajar kayak tenggat waktunya harus minimal sampai kapan harus dibayar gitu. Minimal, maksimal. Jadi ini kayak totalnya nih. Wih, mahal banget 15.000. Iya, Mas tuh. Aku nggak sampai, aku cuma 5.000 sampai 7.000. Sebentar. Ini by the way pakai won ya guys, iya pakai iya. 5.000 rupiah. Iya. Tapi kalau aku pikir-pikirin murahan di Korea daripada di Indo. Indo mahal banget Indonesia. Indonesia mahal banget. Mungkin karena teknologi berbeda. Gue itu ngekos ya 200.000 lewat cuman beberapa 1-2 minggu doang. 1-2 minggu doang. Di sini kita. Asli sih, tapi still mahal banget. Sih. Nih, jadi aku posisinya aku baru masuk ke sini tuh 17 Agustusan, pokoknya dekat kita merdeka. Itu, jadi aku baru masuk pertama kali 10.000 gara-gara nggak kayak 3 bulan gitu. Soalnya buat jaga ini kan. Iya. Jadi 10.000. Bulan 9 15.000 karena ini summer AC. AC aku di sini pas yang AC aku bener-bener kayak
mau tidur nggak nyaman gitu. Ama aku posisi yang kayak ini lagi liburan kan, udah baru mau masuk aku stres. Oh iya. Gue stres. Oke, jadi kalau gas gimana? Kalau gas kan kita nggak pakai bootsign winter. Jadi pas baru pertama kali banget mulai itu bulan 10 ya. Bulan 10 aku cuma 6.000. Bulan 2 20.000. Bulan 3 25. Itu karena winter. Pas ini posisinya padahal aku nyalain sekitar 3 sampai 4 jaman sehari. Gila ya. Sampai 6 lah sehari paling maksimal. Kalau ini sebenarnya kayaknya tergantung orangnya masing-masing ya. Kalau kalian emang medit kayak aku gitu ya, gue kayak pakai dikit-dikit aja, listrik dikit. Pokoknya kalau nggak pakai matiin, pergi matiin. Mati kita dulu. Oh panas ya pantatnya. Jadi inget. Jadi ingat harus hemat. Harus hemat kayak gitu. Lanjut. Punya pengalaman mistis nggak Kak di Korea? Ini pertanyaan buat Mike. Kalau aku sih nggak pernah ya, karena aku tipe orang yang aku jujur aku orangnya nggak sadar lingkungan gitu loh, kayak oh ada yang jatuh, oh ya udah gitu, kayak oh aku kayak oh lagi main HP gitu nggak lihat gitu, jadi nggak sadar deh ada mistis atau enggak. Kalau gue seringnya kayak bukan seringnya, tapi kalau misalkan mistis apanya cuman kayak karena ya ada lah feelingnya jelas gitu. Ih, gue jadi takut. Tutup dong pintunya kayaknya karena ada air. Oke, lanjut. Gimana? Aku sih nggak banget sih. Nggak. Mike tuh. Mike gimana? Mike ada beberapa ya. Mike ada beberapa. Seru. Kalau yang dari Mike sendiri yang pernah dirasain, Kamar mandi. dua-duanya kamar mandi sih. Iya, Dua-duanya iya. kamar mandi sih. Jadi yang aku alamin itu, jadi kan aku mandi kan. Ini singkat aja lah. Jadi aku mau apa kan nyalain lagu gitu kan. Nyalain lagu sih, mainin lagu apa bodoh. Nyetel lagu. Gue jadi Indo gue hilang. Oke, anyways, nyetel lagu kan. Terus aku masih ingat banget aku nyetel lagu Winner Island. Nggak bisa setel. Copyright. Ya anyways, aku nyetel lagu Winner kan. Nah, terus aku mandi kan. Terus aku merasa ada yang aneh dari lagunya. Tapi aku nggak tahu kenapa gitu. Nah akhirnya setelah aku denger ternyata lagunya itu jadi high pitch gitu loh. Jadi misalnya kayak suara Mino kan kayak di na gitu kan. Suaranya jadi gini na gitu. Jadi gini, konteksnya adalah ini jam 10 malam, gelap gitu loh. Kalau misalnya ini terjadi di waktu yang random, yang kayak ya udahlah bodo amat gitu, ya udah aku biasa aja. Tapi ini masalahnya ini malam dan aku sendirian mandi gitu, terus aku tiba-tiba kayak ini kenapa tiba-tiba lagunya jadi high pitch gitu. Terus aku kayak bulu kuduk aku berdiri semua gitu. Dan aku itu nggak percaya mistis gitu sebenarnya. Tapi di hari itu aku merasa nggak enak. Jadi aku kayak shit, kayaknya harus cepet-cepet mandi deh. Nggak feelingnya bagus. Terus aku ya udah gara-gara itu aku udah merinding gitu. Aku sampoan itu mata aku udah buka gini. Nyiram juga kena sabun perih, bodo amat. Mata harus terbuka gitu. Ya itu kalau dari aku. Tapi itu nggak ngeri banget sih. Yang ngeri itu yang punya teman aku. Jadi tempat kamar mandinya itu kan kayak bilik-bilik 5 kan. Nah terus dipisahin itu bukan kayak dinding gitu, tapi itu kayak kaca yang diburemin gitu. Jadi lo bisa lihat kalau ada di sebelah lo ada orang. Atau misalnya ada yang nempelin muka gitu kelihatan gitu, ngeri gitu. Anyways, jadi teman aku itu mandi malam kan. Terus dia itu mandi di bilik paling pertama. Dan itu bilik yang lain tuh kosong, nggak ada suara dan emang nggak ada orang, nggak ada lampunya gitu kan. Ya udah mandi. Pas mandi tiba-tiba ada suara kayak suara normal orang bersiul sambil mandi gitu loh kayak kok gue nggak bisa bersiul sih gitu ya anyways jadi kayak temen aku kayak oke, mungkin tadi ada yang masuk tapi nggak kedengeran, ya udah whatever kan. Terus ada suara air sambil bersiul ya udah ya kan. Terus teman aku mandi kelar. Pas dia ngecek nggak ada orang dan nggak ada air. Jadi kalau kamar mandi di dorm itu kalau habis lo mandi tuh becek apanya lantainya kering. Jadi berarti itu suara dari mana? Nggak tahu. Ya udah itu doang sih. Itu doang. Udah ya, oke gitu lah ya. Konklusinya apa setelah itu? Pokoknya ya, maksudnya ya sama aja di Indonesia sama di Korea ya ada aja hantu mungkin. Tapi itu tahu gak sih kayak jadi kan
sama orang yang di UI bisa ngeliat apa, bisa Oh, ngeliat yang iya. dari foto Nah, banyak yang kayak orang tuh foto-foto kayak Di perut langsung. kayak itu kayak hutan bambu gitu. Hmm. Terus tiba-tiba kayak mereka ngomong itu aslinya banyak di belakangnya ini. Terus Hmm. katanya ya nggak apa-apa, cuman kayak cewek cowok gitu-gitu doang. santai doang ya. Santai aja, cuman mereka nggak ya sih nggak Nggak. Ya, ngerti kan. Kayak just chillin, Eh, don't mind merinding. me gitu ya. Oke. Next, Kak, ujian di Korea itu gimana sih sistemnya? Sonbe dulu sana. Kan, Be? Sistem ya, tergantung profesor banget. Betul. Jadi menurut aku yang kalian harus tahu itu ada 2 grading system, bukan exam system ya, grading systems. Pertama itu absolute grading, kedua itu relative grading. Kalau guru absolute grading artinya apa? Nilai orang lain tuh nggak ngaruh. Pokoknya dia ada standar, kalau lo di atas 90 itu A, di atas 80 B, 70 C gitu kan. Itu absolute. Kalau relatif itu pakai persen. Lo top 10% dapat A+, misalnya top 30% B+, gitu-gitu lah. Oke. Yaitu kalau relative grading berarti orang lain ngaruh. Jadi misalnya lo 90, bagus dong seharusnya. Tapi kalau orang lain 98, semua orang 98, lo sendiri 90, lo dapet dapet C, D, gitu, gitu. iya. Ya, terus kalau ujian sih ya, ya seperti biasa ada yang mungkin pilihan ganda, Pilihan ya, ganda. ujian. Hampir Tergantung sama sih. profesor. Ada yang Terus sama kayak juga- Indo lah kurang lebih. Iya, terus juga waktu ujian pun sama sih, kayak oh ini ada minggu week, kayak week ujian nih gitu. Ya Sama sama aja sih gitu. Nggak ada bedanya banget. Heeh. Tapi itu preferensi orang kalau absolute itu kalau misalnya kelas yang gampang mereka prefernya absolute. Tapi kalau yang susah, Susah prefernya Prefer relatif. relatif. Oh pasti. iya iya. Pasti. Jadi kita tergantung kita juga pilih mau Iya. kayak ya gimana. gini aja, temanku ada yang final dapat 0 tapi dapat A+, oke. Iya, karena emang semua sekelas Karena nol relatif, semua. karena Heeh. relatif. Gitu. Pertanyaan terakhir, dulu kakak pas masih kecil emang udah mikir besok aku kuliah di luar negeri apa gimana kak? Kalau gue Heeh. posisinya di mana orang tuaku emang nyuruh aku kuliah luar negeri, karena dari dulu mereka kayak mikir kuliah luar negeri itu lebih banyak benefitnya buat aku Banyak sebagai value-nya manusia juga. dan secara pendidikan juga. Pendidikan juga. Jadi lebih tepatnya ditendang. Kalau aku sih, aku pasti dari kecil kalau misalnya cuma pikiran-pikiran sekelebat doang kayak ih enak deh keluar negeri itu pasti ada ya dari kecil. Cuman aku bener-bener kayak oke gue keluar negeri itu pas lulus SMA. Kalau Mike gimana? Kalau aku dari sejak SMP ambisi aku emang mau keluar negeri. Oh, tapi gue emang pengen juga sih, Iya. tapi Iya, aku ditendang. pengen. Kayak siapa sih yang nggak pengen gitu? Pengen semua orang pengen, cuman ada hal A, B, C yang menghalangi gitu. Cuman kita tuh yang kayak kita tendang aja penghalangnya. Ya. Jos langsung sampai Korea Yoshi deh. Hasso gitu. Ya udah, ayo. Iya, Mamuri. segini aja Gitu. sih kayaknya ya sharing-sharing dari kita. Makasih yang udah nonton, makasih juga Mike sama Nezi yang udah bantu sharing. Bayarannya kalau ditunggu. Bayarannya nanti transfer aja ya gitu. skip gitu kan. Yeay, makasih semuanya udah nonton. Thank you. Damai bayo.